Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Zuriatus Adiyah dengan NIM 12208193053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Bastomi dengan NIM 12208193061. Saya Sofia Autasa Fitri dengan NIM 12208193110. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi himpunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang himpunan. Di antaranya yang pertama ada sejarah himpunan, yang kedua ada pengertian himpunan, yang ketiga ada penulisan himpunan, dan yang terakhir ada macam-macam himpunan. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang sejarah himpunan. Konsep himpunan pertama kali dikemukakan oleh ahli matematika berkebangsaan Jerman, yaitu Georg Cantor pada akhir abad ke-19. Konsep himpunan itu masih berupa menjadi bahan perdebatan ya. Namun pada tahun 1920 konsep ini mulai digunakan sebagai landasan matematika. Nah, seperti ini. Beliau tokoh yang dikenal sebagai bapak teori himpunan, Georg Cantor. Lalu yang berikutnya kita beralih ke pengertian himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan itu? Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah definisi yang jelas. Nah, berarti jika suatu himpunan yang tidak memiliki definisi yang jelas tidak dapat dikategorikan sebagai himpunan. Contohnya, kumpulan mahasiswa Tadris Biologi 3A. Nah, apakah ini merupakan suatu himpunan? Ya, ini merupakan suatu himpunan. Karena apa? Karena pernyataan ini mendefinisikan sesuatu yang jelas, yaitu kumpulan mahasiswa Tadris Biologi 3A. Objeknya jelas dan lokasinya jelas. Siapa saja anggota himpunannya, yaitu seluruh mahasiswa yang menempati kelas Tadris Biologi 3A, 42 anak. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya adalah kumpulan mahasiswa Tadris Biologi 3A yang mempunyai tinggi badan di atas 155 cm. Apakah ini merupakan suatu himpunan? Tentu saja ini merupakan suatu himpunan, karena jika didata nanti kita pasti akan temukan beberapa teman mahasiswa kita yang mempunyai tinggi badan di atas 155 cm. Contohnya seperti Mas Idris, Mas Irfan, Mas Bagas. Nah, itu beliau mempunyai tinggi badan di atas 155 cm. Jadi pernyataan ini merupakan suatu himpunan. Yang ketiga, kumpulan hewan lucu. Nah, apakah ini merupakan suatu himpunan? Tidak, bukan. Ini bukan merupakan suatu himpunan. Karena lucu itu subjektif ya. Setiap orang bisa berbeda-beda pendapat mengenai definisi lucu ini. Seperti contoh, saya mendefinisikan kecoa itu lucu. Nah, belum tentu Anda juga berpendapat yang sama. Mungkin Anda mengira bahwa kecoa itu adalah hewan yang menyeramkan, hewan yang menjijikan. Nah, seperti itu. Jadi, definisi lucu itu relatif, tergantung orangnya. Nah, berarti ini tidak bisa dijadikan acuan penentu pernyataan ini merupakan himpunan. Lalu yang berikutnya adalah kumpulan makanan lezat.
apakah ini merupakan suatu himpunan? Bukan, ini juga bukan merupakan suatu himpunan, karena di sini ada kata lezat. Nah, lezat itu bagi orang juga relatif ya, subjektif. Ini setiap orang mendefinisikan lezat itu berbeda-beda. Seperti contoh, saya mendefinisikan jangan kates dan jangan tewel itu lezat. Nah, belum tentu Anda juga berpendapat sama. Mungkin Anda bisa berpendapat lain. Mungkin Anda berpendapat jangan kates itu enak, tapi Anda berpendapat jangan tewel itu tidak enak. Nah, mungkin saja begitu. Lalu yang berikutnya adalah kumpulan orang bahagia. Apakah ini merupakan suatu himpunan? Bukan, ini juga bukan merupakan suatu himpunan, karena di sini ada kata bahagia. Nah, kata bahagia ini relatif bagi setiap orang. Nah, mungkin seseorang bahagia karena dia mendapat rezeki. Nah, itu mungkin saja. Yang kedua, mungkin saja bahagia karena hartanya banyak. Nah, itu mungkin saja. Yang ketiga, mungkin karena dapat jodoh. Nah, itu mungkin saja. Terus mungkin saja ada orang yang bahagia karena naik jabatan. Nah, itu mungkin saja. Tapi menurut saya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Nah, itu adalah orang yang paling bahagia. Lalu yang berikutnya adalah kumpulan nama kota yang diawali huruf B. Nah, apakah ini merupakan suatu himpunan? Tentu saja ini merupakan suatu himpunan, karena dalam pernyataan ini definisinya sudah sangat jelas. Kumpulan nama kota yang diawali huruf B. Nah, bila kita lihat contohnya di Indonesia, kota mana saja yang diawali huruf B? Contohnya ya, Blitar, Bogor, Banten, Bekasi, Bandung. Nah, itu merupakan nama-nama kota yang diawali huruf B dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu himpunan karena anggotanya terdefinisi secara jelas, yaitu nama kota dan dengan awalan huruf B. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kumpulan badak berwarna oranye. Nah, ini merupakan suatu masalah. Ini bukan merupakan himpunan ya, sudah pasti ini. Karena pada kenyataannya tidak ada badak yang berwarna oranye. Nah, mungkin terdapat kemungkinan badak itu diwarnai. Nah, itu beda urusan, itu lain. Maksudnya di sini adalah badak yang berwarna oranye alami, lahir langsung berwarna oranye. Nah, itu tidak mungkin ya, tidak ada. Jadi ini bukan merupakan suatu himpunan. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya kita masuk ke sebab penulisan himpunan. Penulisan himpunan itu mempunyai aturan. Yang pertama, dengan menggunakan huruf kapital. Seperti contoh, saya akan menuliskan himpunan A. Jadi saya memilih huruf kapital A. Nah, seperti itu. Ini ya, teman-teman fokus di sini contohnya. Lalu yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, jadi sesudah huruf kapital dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini merupakan ciri khas penulisan suatu himpunan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk membedakan antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Maksudnya anggotanya biar tidak sama, maksudnya biar dipisah. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah antara anggota himpunan dihubungkan dengan tanda koma. Nah, contohnya seperti ini. Fungsinya tanda koma ini adalah untuk memisahkan tiap-tiap anggota himpunan. Nah, terus yang berikutnya adalah tidak memperhatikan urutan anggotanya. Misal saya di sini sudah menuliskan 1, 2, 3 anggota himpunan A 1, 2, 3. Nah, saya bisa menuliskan dengan cara lain, yaitu dengan anggota himpunan A bisa saya rubah menjadi 3, 2, 1, atau anggota himpunan A adalah 2, 3, 1. Meskipun dirubah demikian, tidak merubah anggota himpunan A
yang berjumlah 3, yaitu yang terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Lalu yang berikutnya kita masuk ke subbab cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan itu ada 3 macam ya. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, di sini kita sebutkan anggota suatu himpunan. Contoh, himpunan A 1, 2, 3. Nah, himpunan B anggotanya apa? 1, 3, 5, 7. Nah, jadi kita menyebutkan himpunannya sekaligus dengan anggotanya. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah menuliskan himpunan dengan sifat-sifat anggota atau dengan kata-kata. Berarti di sini kita tidak menuliskan anggota himpunan secara langsung, melainkan kita menuliskan sifat-sifat anggotanya saja. Seperti contoh di sini ada himpunan A. Himpunan A itu adalah bilangan asli kurang dari 4. Nah, di sini saya tidak menyebutkan anggota himpunan A secara langsung, akan tetapi saya menyebutkan sifat-sifat dari anggota bilangan A. Jika ditelusuri lagi, bilangan asli kurang dari 4 itu apa saja? Yaitu 1, 2, 3. Nah, itu merupakan anggota himpunan A. Lalu yang kedua ada himpunan B yang sifat anggotanya adalah bilangan ganjil kurang dari 8. Nah, jika ditelusuri lagi, bilangan ganjil kurang dari 8 itu apa saja? 1, 3, 5, 7. Nah, sama dengan ini. Ini contohnya memang saya buat sama agar mudah dalam pemahaman kita semua. Amin. Lalu yang berikutnya menuliskan dengan notasi. Seperti contoh, di sini ada notasi A sama dengan kurung kurawa X seret X kurang dari 4 adalah bilangan asli. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah begini. Himpunan A adalah X di mana X kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Nah, ini maaf, ini kurang X ya, seharusnya ada X di sini. Nah, seperti itu cara membacanya. Lalu kita lompat saja ke contoh yang berikutnya. Nah, ini lebih mudah. Di sini cara membacanya adalah B adalah anggota himpunan B adalah X di mana X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil kurang dari 8. Nah, jika kita telusuri anggota himpunan A apa saja? Itu tadi 1, 2, 3. Anggota himpunan B apa saja? X bilangan ganjil kurang dari 8. Berarti 1, 3, 5, 7. Nah, seperti itu. Lalu subbab yang terakhir adalah macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan secara garis besar itu dibagi menjadi 2 ya. Ada himpunan kosong dan ada himpunan tak kosong. Yang pertama adalah himpunan kosong. Apakah yang dimaksud dengan himpunan kosong itu? Suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika NA sama dengan 0. Ini berarti anggota dari himpunan A adalah 0. Lalu dapat disimpulkan bahwa himpunan A tidak memiliki anggota dan sehingga penulisannya itu seperti ini. Kurung kurawa kosong tanpa isi. Nah, ini merupakan himpunan kosong. Contohnya seperti apa? Seperti himpunan orang dengan tinggi di atas 4 meter. Nah, ini merupakan anggota himpunan kosong karena pada kenyataannya pada saat sekarang ini tidak ada orang yang mempunyai tinggi badan sampai 4 meter. Wallahu a'lam. Kalau di zaman Nabi Adam tingginya bisa mencapai 40 hasta. Nah, itu wallahu a'lam. Ya Allah yang tahu. Lalu yang berikutnya kita masuk ke macam-macam himpunan secara besar yang kedua, yaitu kalau tadi ada himpunan kosong, berikutnya adalah himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong ini
Apakah yang dimaksud dengan himpunan tak kosong ini? Yaitu himpunan yang memiliki anggota, tentunya kebalikan dari himpunan kosong. Contohnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Adalah himpunan yang menyatakan seluruh anggota dari himpunan tersebut. Nah, dengan kata lain, semua anggota yang ada dalam suatu himpunan itu disebut dengan semesta. Nah, seperti itu. Contohnya masih banyak lagi seperti himpunan bagian, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan genap, dan masih banyak lagi lainnya. Di sini saya akan menerangkan tentang operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan. Irisan adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Notasinya bisa ditulis A irisan B sama dengan di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Perhatikan gambar. Jika himpunan A 135 dan himpunan B 123, maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan 1 dan 3. Karena angka yang sama adalah 1 dan 3, maka irisannya adalah 1 dan 3. Yang kedua, jika himpunan A sama dengan 359 dan himpunan B sama dengan -2 dan 6, maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan kosong. Mengapa disebut himpunan kosong? Karena anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama. Jadi tidak ada angka yang sama. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Himpunan A gabungan himpunan B sama dengan di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 135 dan himpunan B 123, maka A gabungan B sama dengan 1235. Karena gabungan, maka ditulis semua. Perhatikan gambar. Jika himpunan A sama dengan 1234 dan himpunan B 456, maka A gabungan B sama dengan 123456. Bisa dilihat, yang diarsir adalah hasil dari gabungan A dan gabungan B. Yang ketiga, A gabungan dengan himpunan kosong, maka jawabannya adalah himpunan A. Yang ketiga adalah komplement. Komplement adalah himpunan semua elemen dari semesta yang tidak ada dari himpunan A. Notasinya bisa ditulis A komplement, di mana X elemen dari U dan X bukan dari elemen A. Misalnya, himpunan dari semestanya 1 sampai 9, himpunan A sama dengan 1379, maka A komplement 2468. A komplement di sini adalah bilangan yang tidak dari himpunan A. Jadi, yang tidak dari himpunan A itu ditulis semua. Yang kedua, jika himpunan A X per 2 elemen U, di mana X kurang dari 9. Caranya kita adalah mencari tahu himpunan A itu apa saja bilangannya. Nah, di sini bilangan yang dibagi 2, di mana X kurang dari 9. Jadi, bilangan yang kurang dari 9 dan bisa dibagi dengan 2 itu apa saja? Ada 2, 4, 6, 8. Maka A komplement itu bilangan yang tidak ada kaitannya dengan 2, 4, 6, 8. Bilangan 1 sampai 9 yang tidak ada kaitannya dengan 2, 4, 6, 8 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Yang keempat yaitu selisih. Selisih adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Notasinya bisa dituliskan himpunan A dikurangi himpunan B sama dengan di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Contohnya, jika elemen A bilangan 1 sampai 10 dan himpunan B
2, 4, 6, 8, 10. Maka himpunan A dikurangi himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa kok bisa gini? Saya memakai cara yang ini. Jika himpunan A dikurangi B, itu yang saya tutup adalah yang bagian B. Nah, jawabannya adalah 1, 3, 5, 7, 9 yang diarsir itu. Dan jika B dikurangi A adalah himpunan kosong. Kalau B dikurangi A, maka yang saya tutup adalah yang A. Maka himpunannya himpunan kosong. Itu jawabannya. Dan yang kedua, himpunan A 1, 3, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, hasilnya 5. Tetapi jika dibalik, himpunan B dikurangi A sama dengan hasilnya 2. Yang kelima adalah beda setangkap. Beda setangkap adalah himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan himpunan B tetapi tidak pada keduanya. Seperti kebalikan dari irisan. Yang irisan jawabannya adalah ada di tengah-tengah antara gambar A dan gambar B. Kalau beda setangkap itu jawabannya adalah di luar dari irisan. Jika himpunan A sama dengan 2, 4, 6 dan himpunan B 2, 3, 5, maka A beda setangkap B sama dengan 3, 4. Masuk pada sifat berikutnya, yakni sifat operasi himpunan. Sifat operasi himpunan yang pertama adalah sifat identitas. Sifat identitas bisa dikatakan bahwa semua himpunan jika digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya akan himpunan itu sendiri. Hal ini bisa ditulis sebagai berikut, yakni himpunan A gabung himpunan kosong, maka hasilnya akan himpunan A itu sendiri. Lanjut, yang kedua adalah sifat dominasi. Sifat dominasi dalam operasi himpunan adalah jika himpunan diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. Ya, bisa dituliskan seperti ini ya. Himpunan A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga adalah sifat komplement. Komplement merupakan anggota himpunan S yang bukan anggota dari suatu himpunan. Misalkan, terdapat himpunan A. Nah, jadi himpunan A komplement tidak sama dengan himpunan A, tetapi himpunan A komplement itu masuk dalam semesta. Nah, bisa dituliskan seperti ini. A gabung A komplement, hasilnya semesta. Jadi, A komplement itu bagian himpunannya tidak terdapat dalam A, tetapi bagian dari himpunan semesta atau seluruhnya. Ya, sifat operasi himpunan yang selanjutnya adalah sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat suatu himpunan yang menyatakan bahwa anggota gabungan dari suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri, dan irisan dari anggota himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Nah, dapat ditulis seperti ini ya. A gabung A sama dengan himpunan A itu sendiri. Dan A irisan A adalah himpunan A itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sifat penyerapan. Sifat penyerapan dapat dituliskan sebagai berikut. A gabung A irisan B sama dengan A. Mengapa demikian?
Nah, ini bisa dijabarkan seperti ini. Kita bisa melihatnya dengan membuat diagram Venn. Nah, A iris B letaknya di sini. Nah, ini A iris B. Nah, sedangkan ini nanti digabung dengan himpunan A. Nah, jadinya A gabung A irisan B adalah himpunan A itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku untuk irisan dan gabungan saja. Nah, dapat dilihat ini A gabung B sama dengan B gabung A. Dan A iris B sama dengan B iris A. Jadi nanti hasil dari A gabung B itu sama dengan B gabung A. Nah, sedangkan A iris B nanti hasilnya juga sama jika dioperasikan dengan B iris A. Nah, untuk sifat komutatif ini tidak berlaku ya kalau ada salah satunya merupakan himpunan komplement. Nah, sifat operasi himpunan yang selanjutnya adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga bisa diartikan pengelompokan. Nah, ini bisa dikelompokkan. Nanti hasilnya operasi yang pertama ini dan operasi yang kedua ini akan sama. Nah, begitu juga dengan operasi yang bawahnya. Nah, yang penting ini dengan ini itu operasinya sama-sama gabungan. Jadi nanti kalau dikelompokkan hasilnya akan sama. Begitupun dengan irisan. Nah, ya kalau yang ini irisan, yang ini juga harus irisan. Jadi kalau di sini nanti ini dirubah, nanti hasilnya juga akan sama. Yang selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, ini nanti artinya penyebaran. Jadi A gabung dalam kurung B iris C bisa dijabarkan A gabung B iris A gabung C. Nah, ini dulu A gabung B iris A gabung C. Nah, bisa dijabarkan seperti ini. Yang kedua adalah A iris B gabung C. Nah, nanti operasi ini hasilnya akan sama dengan operasi ini karena operasi ini merupakan penjabaran dari operasi yang pertama. Nah, A gabung B ini dan A iris B gabung A iris C. Nah, nanti hasilnya operasi pertama dan kedua ini akan sama. Sifat selanjutnya adalah sifat De Morgan. Nah, sifat De Morgan ini A gabung B aksen sama dengan A aksen iris B aksen. Nah, maksudnya bukan aksen ya, komplement. A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Begitu juga dengan A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Mengapa A gabung B komplement
Nah, ini berarti gabungan dari A dan B komplement itu bukan bagian dari himpunan A ataupun B. Demikian juga dengan A komplement iris B komplement, berarti anggota mereka bukan A iris B. Sama halnya dengan A iris B komplement, hasilnya bukan bagian himpunan dari A iris B. Nah, ini juga sama hasilnya dengan A komplement gabungan B komplement. Nanti hasil dari A komplement gabungan B komplement itu hasilnya bukan sama dengan bagian dari himpunan A gabung B. Yang terakhir adalah sifat komplement kedua. Himpunan kosong komplement sama dengan S, atau himpunan S komplement sama dengan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong berarti tidak berada pada S. Jadi, himpunan kosong komplement itu sama dengan S. Nah, sama juga halnya dengan S komplement sama dengan himpunan kosong. Nah, nanti kalau S berarti kan himpunannya tidak kosong. Jadi, kalau S komplement itu himpunannya tidak ada pada S. Jadi, S komplement sama halnya dengan himpunan itu kosong.